fokus saya di situ, tidak pernah komitmen itu tidak akan pernah saya kurang, karena tidak ada yang melirik bambu untuk sebagai sumber air di sana. Ya, nah, di sana masalah alam itu sangat kompleks sekali. Itu ada polusi, ya Pak. Tidak bisa kita bicarakan dipilah-pilah begitu di satu sistem. Ada perubahan iklim di situ, kemudian ada populasi masyarakat, dan ada penipisan sumber daya alam akibat daripada kegiatan itu, dan pembuangan sampah atau limbah. Nah ini yang kegiatan-kegiatan ini yang mestinya kegiatan yang dilakukan secara komitmen dan merupakan suatu kegiatan gerakan antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat umum. Itulah paket gerakan yang harus dilakukan untuk kita berkomitmen untuk segala kesejahteraan alam. Tapi sayang komitmen itu musiman. Musim politik baru kita atau pemerintah ya mulai semangat untuk bicarakan alam. Setelah musim itu akan berlalu begitu saja. Yang saya alami, saya memiliki 68 kelompok teman itu. Saya ada di Bali, seluruh Bali ada kelompok saya untuk bisa menggerakkan pengembangan bambu. Ada di Lombok, sudah maju di sana, ada di Labuan Bajo, ada di NTT Manggarai, ada yang di Sanankerto Malang, kemudian ada yang di Jawa Tengah. Artinya seperti itu, walaupun umur saya sudah 65 tahun, sudah mau pensiun ya. Tapi apa yang tadi sedikit saya dengarkan, komitmen Pak Mangku bahwa kita memiliki energi, kita fokus, kita tidak pernah akan mengurangi energi kita. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu, pasti kita akan. Tapi sayang kita, pemerintahan kita kan tidak semua mempunyai pemikiran seperti itu. Ya, ganti pemerintah, ganti pimpinan, ganti juga kebijakan. Dan itu saya alami, saya pernah bertengkar dengan DPR Pertabana, bukan bertengkar. Karena hal-hal yang tidak mungkin saya angkat, karena masalah lingkungan sangat banyak sekali yang kita diskusikan. Tidak cukup kita perdengarkan hanya duduk sekian jam atau sekian menit ya. Tapi kita hanya saya seorang akademisi betul-betul saya harapkan bahwa gerakan itu kalau bisa, ini pemerintahan kita di desa ada yang mewakili nggak nih? Siapa nih mewakili? Mana itu? Kalau desanya mungkin anak-anak abeng mungkin ya. Itu mestinya duduk di sini minimal mendengarkan 1-2 kata yang bisa masuk untuk bisa diberikan masukan ya. Karena apa? Kita masih di Indonesia masih pemerintah itu powerful untuk dia bisa melakukan satu keputusan. Ya, maaf bisa mengangkat akademisi mungkin terabaikan kalau hasil penelitiannya itu tanaman mana yang banyak bagus dikembangkan, tanaman mana yang mesti harus dipertahankan, atau tanaman mana yang mungkin bisa ditebang dan sebagainya, jadi tanaman yang bisa menghasilkan atau melestarikan alam. Tidak seperti apa yang kita dengarkan alam saat ini bahwa kebijakan itu apa, yang melakukan siapa, kemudian juga yang muncul siapa yang merasakan. Kita sebagai masyarakat kecil atau kita sebagai akademisi, kita hanya mengelus dada aja ya, food aspect soalnya, maaf tidak politik di sini ya. Itu yang melakukan siapa, kemudian yang akan dikembangkan apa, kemudian siapa gitu loh. Kan triliunan seperti itu, maaf ya saya tidak akan menyinggung apa-apa ya, saya katakan itu salah satu contoh bagaimana kekuasaan pemerintahan itu betul-betul tidak berkomitmen bersama-sama untuk gerakan mengembangkan atau melestarikan alam itu Pak Mangge seperti itu. Maka saya harapkan kuncinya di sinilah bagaimana gerakan itu kita bisa mulai dari akademisi menghargai hasil penelitian itu, kemudian dijalankan oleh pemerintah. Nah, di situ pemerintah mempunyai dana di situ, finansial, juga memiliki legalitas di situ, apa yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah ya, seperti itu. Maka masyarakat hanya berpuri saja ya, bagaimana
bagaimana dia mengikuti, asalkan pemerintah dan akademisi berkomitmen fokus untuk melestarikan alam. Saya hanya global saja, tidak bicara masalah belah batu ya, karena apa yang topik yang disampaikan atau yang ada saat ini adalah mengenai bagaimana melestarikan alam lebih baik.